Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, mungkin sebelah sini bisa diisi terlebih dahulu. Bapak bisa agak maju ke sini, Pak, biar yang belakang bisa merapat masuk. Silakan diisi dulu di sini. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memperkenankan kita semuanya untuk dapat melanjutkan kajian kitab kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab fenomenal beliau Riyadhus Shalihin, taman orang-orang salih, yang di dalamnya terdapat hadis-hadis pilihan yang diringkas dan dirangkum oleh Imam An-Nawawi dalam berbagai bab. Dan insyaallah kita akan membahas bab-bab tersebut satu persatu. Terakhir kita sampai pada bab kelima, yaitu babul muraqabah. Bab muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selesaikan terlebih dahulu 3 hadis sisanya, kemudian kita akan masuk ke bab baru insyaallah taala. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyis ini orang yang cerdas. Kayyis itu orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk bekal sesudah matinya. Wal ajizu, sedangkan orang yang bodoh, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ia adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu tunduk kepada hawa nafsunya dan berangan-angan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara singkat saya ingin jelaskan kepada kita semuanya, dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab muraqabah untuk memberikan satu pengertian kepada kita bahwa orang-orang yang cerdas, seorang mukmin yang cerdas itu seorang mukmin yang pandangannya tidak hanya pandangan dunia, tapi juga pandangan akhirat. Seorang mukmin yang kegelisahannya bukan hanya kegelisahan dunia, tapi kegelisahan akhirat. Sehingga ketika dia berada di dunia, dia selalu mengintrospeksi dirinya. Dia selalu memperbaiki kesalahannya.
Dia selalu punya mental hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Dia selalu melakukan amalan itu untuk kehidupan setelah kematian. Karena dia beriman dan dia percaya bahwa apapun yang dia lakukan, setiap inci amalan yang dia kerjakan, kesemuanya ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu orang yang cerdas, orang yang visioner. Tidak hanya pendek akalnya hanya untuk kesenangan dan keuntungan dunia, tapi juga kesenangan dan keuntungan akhirat. Sebaliknya orang yang bodoh, kata Rasulullah SAW, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang tunduk kepada hawa nafsunya. Sementara dia tunduk kepada hawa nafsunya, dia berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya. Jadi dia orang yang banyak wacana. Dia orang yang suka menunda-nunda amalan. Dia orang yang banyak dan panjang angan-angan. Sehingga kemudian dia lupa memperbaiki diri dan dia selalu condong berharap ampunan Allah saja tanpa takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita ulang di majelis ini bahwa seorang muslim itu seperti seekor burung yang memiliki dua sayap. Sayap kanannya bernama al-khauf, sayap kirinya bernama ar-raja. Khauf itu rasa takut yang harus senantiasa ia pelihara, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memiliki azab yang pedih bagi hamba-hambanya yang tidak taat aturan. Sehingga kita memelihara rasa takut itu, takut kita atas murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita juga harus memelihara sayap kiri kita, yaitu sikap roja kita, berharap kita kepada ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga ketika kita ini jatuh dalam kesalahan, kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, tapi kita harus juga yakin dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pintu taubatnya terbuka lebar untuk hamba-hambanya. Masih ada kesempatan selama Allah Subhanahu wa taala masih mempersilahkan kita menyambung hidup untuk kemudian memperbaiki kesalahan. Maka ketika seorang itu sayap khauf dan sayap rojanya seimbang, maka dia akan bisa terbang tinggi dan akan bisa menggapai apa yang diinginkannya, kebaikan dunia dan akhiratnya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu hanya fokus kepada khaufnya saja, maka dia akan menjadi orang yang gampang menyalahkan, memandang orang lain sedikit-sedikit salah. Dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Maka kata para ulama, orang yang terlalu berat kadar khaufnya dan sama sekali menghilangkan rojaknya, biasanya akan menjadi ekstremis, akan menjadi khawarij. Kenapa? Karena dia hanya mengkonsumsi dalil-dalil khauf, dalil-dalil azab, dalil-dalil hukuman, sehingga memandang orang lain pelaku dosa, dia langsung katakan huwa finnar, dia masuk ke dalam neraka. Memandang yang berbeda dari kelompoknya, dia langsung katakan kelompok ini sesat. Dia mudah mengkafirkan, dia mudah menyalah-nyalahkan. Karena apa? Dalilnya yang dia pelajari cuma dalil khauf saja. Sebaliknya, ketika seorang ini rojaknya terlalu dominan, dia lupa tentang azab, maka dia akan menjadi orang munafik, menjadi orang zindik, yang kemudian dia akan menunda-nunda amalannya. Seperti dalam hadis ini, dia akan merasa ampunan Allah itu luas lah. Saya tak maksiat dulu tidak apa-apa, tobatnya besok. Saya tunda dulu tobatnya biar maksiatnya numpuk agar banyak dulu, biar tobatnya nasuha. Sampai kemudian dia tunda dan akhirnya dia merugi karena sebelum dia sempat bertobat dia meninggal dunia. Waliyadzubillah. Ya. Makanya hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab muraqabah. Karena kaitannya apa? Sambungannya apa dengan muraqabah? Orang yang cerdas, seorang mukmin yang cerdas itu melihat bahwa setiap amalannya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap inci pergerakannya di atas muka buminya Allah ini berbalas. Kalau itu amalan salih maka berbalas ridha Allah. Kalau itu perbuatan dosa maka berbalas murka Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tinggal 2 hadis lagi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan seseorang dalam keislamannya, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Jauhnya dia dari sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam hidupnya. Ya. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari tampilan luarnya sejatinya. Karena sejatinya salahul jasadi bi salahil qalbi wa salahul qalbi bi salahil jasadi. Kesalihan jasad itu tergantung dari kesalihan hati. Kesalihan hati seseorang itu tergantung dari kesalihan jasad. Karena dia berjalan beriringan. Maka sangat salah orang yang mengatakan, ya, buat apa penampilannya baik kalau hatinya kotor, ya. Saya belum mau menutup aurat dulu karena hati saya belum baik. Saya mau fokus memperbaiki hati dulu. Nah, ini tidak benar, hadir. Karena bukti hati benar itu mesti jasadnya benar, hadir. Sebaliknya, jasad yang benar itu, ya, mempengaruhi hati benar atau tidak. Ya, hati lurus atau tidak. Maka dia berjalan beriringan. Karena kita semuanya sepakat bahwa hati itu adalah rajanya anggota badan. Kalau hatinya baik, fa idza fasadat fa idza saluhat saluhal amalu kullu. Kata Rasulullah, kalau hatinya baik, semua amalannya baik. Fa idza fasadat, kalau hatinya rusak, maka seluruh amalannya rusak. Ya. Makanya ketika seseorang itu ingin menilai dirinya ini keislamannya baik atau tidak, lihatlah apa amalan yang dia lakukan. Bermanfaat enggak buat dunianya? Bermanfaat enggak untuk akhiratnya? Ya. Kalau kemudian dia fokus dan sibuk pada amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya dalam hidupnya, itu tanda bahwa keislamannya sedang tidak baik-baik saja. Ya. Keimanannya sedang lemah. Ya. Maka ini juga dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab muraqabah dalam rangka untuk menasihati umat bahwa kita harus memilah-milih amalan. Ya. Karena kalau amalan kita ini fokus pada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk hidup kita, itu hanya akan mengundang murkanya Allah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wa min alamati sukhtillah ayusghilal abda bima la yanfa. Di antara tanda bahwa Allah itu membenci seorang hamba, jadi ada tandanya Allah benci sama seorang hamba. Apa? Ayusghilal abda bima la yanfa. Allah sibukkan hamba ini pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Hidupnya tidak berkualitas, waktunya terbuang begitu saja. Ya. Dia mudah menunda-nunda sesuatu pekerjaan. Tidak ada prinsip dalam hidupnya, hari ini lebih baik daripada kemarin. Ya, grafiknya merosot. Kalau tidak stuck di pertengahan terus, tidak pernah mencoba meningkat. Ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala benci kepada hamba ini. Ya. Maka seorang pribadi muslim yang baik, dia tahu betul bahwa kualitas keislaman dan keimanannya itu, ya, bisa dilihat dari apa saja aktivitas hariannya. Ya. Maka setiap kita ini harus punya agenda membuat planning harian sendiri dan juga agenda muhasabah, muahadah dan muhasabah. Ini agendanya seorang muslim. Muahadah itu membuat perjanjian dengan diri kita. Hari ini saya harus ngapa saja. Ya. Muhasabah itu mengevaluasi apa yang sudah kita buat. Ya. Kalau berhasil kasih apresiasi, kalau gagal kasih punishment. Sibuknya seorang muslim itu begitu terus, jadi. Kalau berhasil kasih apresiasi. Dan kadang kita perlu berterima kasih kepada diri kita sendiri, mengucapkan jazakumullahu khairan, wahai diriku, ya, sudah mau secapek ini.
sudah mau setaat ini kepada Allah, ya. Karena kamu baik, karena kamu taat, karena kamu mau sabar, ya, maka pagi ini aku beri hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya misalnya makan enak, ya, jajan. Nggak apa-apa ini. Kadang-kadang kita perlu mengapresiasi diri. Tapi kadang-kadang kita perlu juga menghukum diri, ya. Mu'aqabah, bahasa ulamanya itu mu'aqabah. Memberi hukuman untuk diri kita sendiri kalau kita lalai. Misalnya kita sudah buat target bangun sholat malam, sholat witir, tidak bangun, maka kasih mu'aqabah, kasih punishment. Punishmentnya apa? Kalau hari ini saya tidak sholat witir, berarti punishmentnya saya sholat duha 2 rakaat. Ya, punishmentnya bukan punishment yang menyulitkan, tapi menambah amalan. Kalau saya tidak bisa sholat duha pagi ini, padahal saya sudah buat perjanjian dengan diri saya akan sedekah 5.000 rupiah, misalnya begitu, ya. Jadi amalan solih berikutnya mengganti amalan solih yang lain, ya. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yus'alur rajulu fima daraba imra'atah. Ini menarik hadis ini. Seorang laki-laki tidak akan ditanya mengapa dia memukul istrinya, ya. La yus'alur rajulu fima daraba imra'atah. Kalau di dalam kitab terjemahan ini, seorang laki-laki tidak ditanya mengapa dia memukul istrinya. Tidak ditanya di sini jangan disalahpahamkan. Tidak ditanya malaikat, ya. Tidak ditanya Allah nanti di hari hisab, bukan. Maksudnya hadis ini, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi para ulama sepakat bahwa makna hadis ini adalah makna yang sahih, ya. Maksud hadis ini adalah maksud yang benar. La yus'alur rajulu fima daraba imra'atah. Seorang laki-laki tidak ditanya mengapa dia memukul istrinya, ya. Yang nanya siapa? Orang lain. Jadi kalau ada suami istri, suaminya mukul istrinya dalam perkara urusan rumah tangganya, maka kita sebagai kenalannya, temannya, saudaranya, mertua, orang tua, atau sesiapapun kita, sahabatnya, tidak boleh bertanya sekalipun tentang urusan dalam rumahnya, ya, tidak boleh. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena kalau sudah seorang suami memukul istrinya, ya, kalau sudah seorang suami memukul istrinya, berarti itu sudah sesuatu yang berat ini. Sesuatu yang berat. Coba kita buka surah An-Nisa ayat 34. Di situ kita tahu satu ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada 3 martabat atau 3 urutan, 3 tingkatan apa yang harus dilakukan seorang suami ketika seorang istri melakukan nusyuz. Ketika seorang istri melakukan kemungkaran dalam rumah tangga. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Ya. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Ya, kalau kamu khawatir istri-istrimu melakukan nusyuz, nusyuz itu kemungkaran. Istrinya melakukan membuka aib suaminya atau istrinya kemudian melakukan keonaran, istrinya kemudian bermain mata dengan laki-laki lain dan sebagainya, ya. Maka kemudian apa? Perlakuan seorang suami itu 3 urutannya. Urutan pertama apa? Fa'iduhunna. Beri dia nasihat dulu. Kasih peringatan dulu. Kasih mau'idhah dulu.
Tidak boleh diulangi. Kalau kemudian ketahuan lagi, diulang lagi kemungkarannya, maka martabat yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji. Diamkan dia dalam urusan ranjang. Boleh mendiamkan istri dalam urusan ini. Boleh pisah ranjang dulu. Pisah ranjang dalam artian di sini bukan talak ya, tapi hanya mendiamkan sebagai hukuman dia. Ya, seorang suami boleh mendiamkan. Ya. Dan seorang istri itu paling tidak bisa didiamkan suami. Kalau suami bisa didiamkan istri. Ya. Kalau istri tidak bisa, Pak. Ya, dia akan, karena istri itu pakai perasaan, Pak. Kalau suami pakai logika kan. Kalau istri itu pakai perasaan tidak bisa. Dia hanya akan berprasangka terus. Akhirnya ini kenapa suamiku diam ini? Ini kenapa? Dan itu sangat menyiksa. Makanya itu jadi martabat kedua. Jadi urutan kedua memberi pelajaran seorang istri. Kalau itu ternyata masih diulang lagi, maka cara terakhir yang disebutkan Al-Quran adalah wadribuhunna. Maka pukullah dia. Nah, kalau sudah seorang suami itu memukul, berarti ini sudah tingkatannya sudah serius ini. Ya, sudah serius. Makanya dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tidak boleh ditanya mengapa dia memukul istrinya. Kenapa tidak boleh ditanya? Karena ini mesti urusan aib keluarga. Ya, urusan aib keluarga. Ya. Kecuali memang suami istri ini menyerahkan urusannya kepada seorang yang ahli dalam hal islah, ahlul islah. Misalnya dua pihak ini tidak selesai perkaranya, kemudian mereka memutuskan untuk mengambil jalan tengah. Ya, memilih seorang penengah untuk menyelesaikan perkara mereka. Memanggil ustadz atau memanggil orang salih yang mereka percaya yang amanah, nah itu tidak ada masalah. Tapi kemudian kita yang ada di sekeliling mereka ini sama sekali tidak boleh menanyakan, ya, tidak boleh menanyakan. Loh, kalau ternyata yang dolim suaminya Ustaz, mukuli istrinya bagaimana? Justru itulah yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab muraqabah? Ya. Dalam perkara yang zahir kasat mata kita, kalau kita dengar ada suami istri, suaminya mukul istrinya, kita sama sekali tidak boleh masuk ke ranah itu. Karena kalaupun kita tanya dia, kenapa kamu mukul istrimu? Kalau kemudian si suami jawab, karena istriku selingkuh. Aib gak bagi keluarga? Aib. Kalau kemudian ternyata dia benar selingkuh dan suaminya tidak menjawab dengan jawaban yang jujur, enggak kok. Kemarin tuh yang tak pukul bukan istriku, ya. Yang tak pukul itu panci gitu ya. Mak klonteng gitu ya. Misalnya. Bohong enggak dia? Bohong. Jadi kalau jujur dia membuka aib, kalau bohong dia, kalau enggak jujur dia bohong. Sama-sama dosa. Ya. Maka kita yang ada di sekelilingnya enggak boleh tanya soal urusan dalam rumah itu enggak boleh. Ya. Dan bagi suami istri harus bisa menutup rapat-rapat aib keluarga itu. Ya. Tidak malah jadi apa? Jadi konsumsi umum. Sebisa mungkin. Kalaupun memang tidak ada penyelesaiannya, panggil pihak ketiga. Kalau juga tidak selesai, ada solusi-solusi syar'i seperti khulu, seperti talak. Ada solusi syar'inya. Tidak kemudian jadi konsumsi umum. Malah dapat penghargaan juga. Yang baru-baru ini. Kehidupan tersilet katanya. Ya. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Ya, dapat penghargaan award tadi ini, ya, karena berhasil membuka aib keluarga. Dahsyat tadi hidup ini, ya. Yang tidak berprestasi dapat penghargaan, yang berprestasi tidak dapat penghargaan ini. Masya Allah. Nah, terus kalau tadi ya pertanyaannya, lah kalau ternyata yang dolim suaminya Ustaz, suaminya suka mukul istrinya, suka dolim sama istrinya, suka berkata-kata kotor sama istrinya. Nah, justru itu Imam Nawawi masukkan ke dalam bab muraqabah ini. Pada suami yang punya sikap dolim kepada istrinya seperti itu,
Ingat, ketika ada dua orang berkumpul, yang ketiga adalah Allah. Setan. Allah ya. Setan itu kalau ada dua orang pacaran, yang ketiga setan. Kalau ada dua orang, yang ketiga siapa? Allah. Artinya Allah Maha melihat, ya. Allah melihat apa yang dia lakukan, ya. Tetap ada hitungannya gitu loh maksudnya, ya. Tetap ada hitungannya, ya. Tetap ada hitungannya, ya. Artinya apa yang dilakukan suaminya mungkin tidak diketahui oleh kita, orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah membalas sesuai dengan yang kita kerjakan. Nah, ini sebagai penutup bab kelima. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke bab ke-6 insyaallah taala. Bab ke-6 adalah babut taqwa, ya. Bab taqwa, ya. Bab taqwa. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat Al-Quran terlebih dahulu sebelum kemudian beliau menyebutkan hadis. Biasanya begitu ya. Kitab-kitab para ulama itu adab, juga kitab adab kita ya, dalam dunia penulisan, dalam dunia karya tulis itu ayat harus didahulukan daripada hadis. Hadis harus didahulukan daripada asar para sahabat. Asar para sahabat harus didahulukan daripada tabi'in. Tabi'in harus didahulukan daripada tabi'ut tabi'in, dan terus begitu, ya. Jadi diurutkan. Nah, Imam An-Nawawi ini memulai dengan menyebutkan satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surah Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman? Ya kita ini. Apa perintah Allah? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ya. Maka para ulama menyebutkan takwa itu nasihat dari Allah untuk hambanya, ya. Dan tidak hanya untuk umat ini, umat-umat sebelum kita semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ini universal ini. Perintah takwa itu perintah untuk semua umat. Apa buktinya, Ustaz? Buktinya Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 131. Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh telah kami wasiatkan untuk orang-orang yang memiliki kitab dari kalangan sebelummu. Siapa mereka? Ahlul kitab, Yahudi, Nasara, dan umat-umat yang dahulu diutus seorang nabi dan rasul di dalamnya. Min qablikum, dari orang-orang sebelummu. Wa iyyakum, dan juga telah kami wasiatkan untuk kalian, umatnya Nabi Muhammad, anittaqullaha, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ini, ya, satu-satunya perintah yang ditekankan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi perintah setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di dalam ketakwaan ini berkumpul semua kebaikan, ya. Berkumpul semua kebaikan. Hadirin muliakan Allah, di dalam ayat ini mengandung banyak kebaikan. Jadi sebelum kita tahu apa saja kebaikannya, kita harus tahu dulu definisi takwa. Takwa itu apa? Ya. Para ulama mufassirin ketika mengartikan ittaqullaha haqqa tuqatih, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ya, mereka mengartikan dulu, mendefinisikan apa itu takwa. Kok Allah sering sekali menyebutkan dalam Al-Qur'an ittaqullaha, ittaqullaha, ittaqullaha. Ya.
Kenapa? Apa itu takwa? Kata para ulama, qala al-ulama ridwanullah alaihim, at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala. Takwa itu satu ungkapan untuk menunjukkan bahwa seorang hamba itu senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa itu dua ya, ada perintah dikerjakan, ada larangan dijauhi. Ya. Zahiran wa batinan, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya, zahiran wa batinan, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Di depan orang dia taat, ya, saat sendirian dia taat. Ya. Saat sepi dia taat, saat keramaian dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat banyak orang sholatnya lama, saat sendirian sholatnya juga lama. Kalau kita saat banyak orang sholatnya lama, saat sendirian, Masya Allah, tabarakallah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya. Kalau pas ramai orang sedekahnya banyak. Kalau pas sendirian hitung-hitung berapa ya, maju mundur nih, keluarin enggak ya. Takwa enggak begitu hadirin. Takwa itu tetap taat di segala saat, tetap taat tanpa syarat, itu takwa. Ya, sehatnya taat, sakitnya taat, kayanya taat, cukupnya taat. Di keramaian orang dia taat, saat sendirian dia juga taat. Ya. Huwa ayyuta'a wa la yu'sa. Takwa itu seorang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan dia selalu taat kepada Rabb-nya. Wa yuzkaru wa la yunsa. Dia selalu mengingat Allah dan tidak pernah melupakan Allah dalam segala kondisinya. Wa yashkuru fala yakfur. Dia selalu bersyukur kepada Allah dan dia tidak pernah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ya. Dan ketika seorang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat janji Allah nih. Ada banyak sekali keutamaan takwa. Sebagian disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini, sebagian disebutkan Allah dalam ayat yang lain. Misalnya, ya, Allah itu janji orang kalau bertakwa, Allah ma'iyatullah selalu membersamainya. Allah selalu membersamainya. Kemana saja dia berjalan, Allah selalu ada di dekatnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 194? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, kata Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu tidak pernah kesepian. Orang bertakwa itu selalu percaya diri, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir sama masa depan, tidak pernah bersedih hati sama masa lalu. Kenapa? Karena dia yakin dia bersama Allah. Ini orang apa? Orang bertakwa. Tidak hanya itu, orang bertakwa itu kata para ulama dikaruniai Allah ilmu laduni, Pak. Pernah dengar nama ilmu laduni, Pak? Ilmu laduni itu ilmu yang diperoleh tanpa harus belajar, Pak. Jenengan bisa naik motor tuh belajar enggak, Pak? Ada ilmunya ya. Bisa naik nyetir mobil belajar enggak? Belajar. Pakai baju aja belajar kan. Pakai dasi itu kan harus tahu ilmunya itu. Kalau enggak kan ya, pakai sepatu itu kan ada caranya. Kalau enggak nanti bingung kita. Seperti anak kita, kalau kita baru belajar pakai sendal itu kan kadang terbalik tuh. Ada ilmunya, yang kanan sama yang kiri. Kalau ilmu yang ada prosesnya, proses belajarnya itu ilmu biasa. Ilmu di atas itu namanya ilmu laduni. Ilmu yang diperoleh seseorang tanpa dia harus belajar. Itu hanya diberikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa.
Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah, dekat-dekatlah kepada Allah, rapat-rapatlah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Niscaya Allah yang akan membimbingmu. Jadi ilmu tanpa belajar itu. Kenapa? Karena pembimbingnya Allah. Mu'alimnya langsung Allah, bukan guru kita, bukan dosen kita, bukan ustadz kita. Allah sendiri yang berjanji, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah yang akan jadi mentormu, Allah yang akan jadi pembimbingmu, Allah yang akan jadi mu'alim. Kadang-kadang ada satu situasi kita ini tidak tahu ilmunya, blank, harus ke kanan atau ke kiri kita bingung. Apa harus belajar dulu? Tidak ada waktu buat belajar, adik. Buat tanya tidak ada waktu. Ini harus segera diputuskan. Kanan atau kiri nih? A atau B nih? 1 atau 2 ini? Dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang bertakwa Allah berikan firasat yang kuat untuk memilih jalan yang benar, adik. Ya. Inilah jawaban mengapa kita disuruh banyak-banyak minta nasihat sama orang soleh, adik. Kenapa? Karena orang soleh itu memandang sesuatu dengan firasatnya. Dan firasatnya orang soleh itu mengandung cahaya dari Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqu firasatal mu'min fa innaha nurun minallah. Takutlah kamu sama firasatnya orang soleh. Kenapa? Karena firasatnya orang soleh itu mengandung cahayanya Allah. Nah, kita disuruh minta nasihat kan, minta wejangan sama orang soleh kalau kita lagi bimbang. Lah, tanpa minta bimbingan sama orang soleh, karena ada situasi-situasi yang kita ini tidak bisa minta wejangan, tidak kau bertanya, karena harus segera diputuskan. Siapa lagi yang harus kita andalkan? Yang harus kita andalkan Allah Jalla Jalaluhu. Maka orang-orang yang dekat dan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan ilmu tanpa dia harus belajar. Itu disebut dengan ilmu laduni, ilmu tanpa belajar. La itu artinya tidak, duna itu artinya tanpa. Ya, namanya ilmu itu kan ada proses belajar untuk faham. Lah khusus ilmu ini tidak perlu belajar. Kenapa? Karena Allah langsung yang campur tangan. Allah yang akan membimbing kita. Ya, kuncinya apa? Kuncinya kita harus takwa. Makanya takwa itu harus dikerjakan kapanpun dalam kondisi apapun. Lihat ayat berikutnya, ya, di kitab Riyadhus Shalihin Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, semampumu, kata Allah. Semampumu dalam artian apa? Dalam kondisi-kondisi kritis kita tetap harus bertakwa. Ya. Dalam kondisi-kondisi terbatas kita tetap harus bertakwa kepada Allah. Ya, maka ayat ini menjadi dalil semua kondisi yang extraordinary yang dilakukan, yang dialami setiap manusia. Kadang-kadang ada orang itu sholat tidak bisa berdiri, karena memang dia sedang mengalami sakit yang sangat berat. Maka Allah katakan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertetaplah bertakwa kepada Allah semampumu. Maka dia boleh sholat duduk. Ya. Ada orang safar di bulan Ramadan, tidak mampu dia berpuasa. Kata Allah apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuanmu. Boleh dia iftar diganti nanti di hari lain di luar Ramadan. Dalam semua aktivitas kita juga begitu. Kita harus mengusahakan takwa di titik darah penghabisan. Bahkan apa mampunya kita, ya kita lakukan. Ya. Karena perintah takwa itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum benar-benar kita tidak mampu melakukannya. Kaidahnya kalau masih mampu tetap harus bertakwa. Ya.
dalam keadaan seberat apapun. Dan kita tidak mengalami itu keadaan berat. Kita tidak mengalami keadaan seperti saudara Uighur kita yang ada di Cina, yang sholat tidak bisa, ketahuan sholat ditangkap, disiksa. Dalam kondisi seperti itu mereka boleh tidak sholat, Ustaz? Tetap harus sholat, walaupun dengan isyarat mata. Ya. Tesis saya membahas soal sholatnya orang Uighur, Pak. Dan dalam mazhab Hanafi dan mazhab-mazhab 3 yang lainnya, karena orang Uighur itu orang Cina, ya, orang Asia Tengah, orang Khurasan kalau dulu, orang Bilad Mawara'an Nahar, negeri-negeri di belakang sungai. Kalau para sahabat dan para tabi'in dulu menganggap Asia Tengah, negara-negara yang belakangnya ada istan itu, Pak. Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, ya, kemudian Turkmenistan, Turkistan, Uighur itu kan Turkistan. Dulu namanya Uighuristan. Itu madhabnya kan Hanafi. Madhab Hanafi itu mengatakan, ya, Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah mengatakan, semua orang yang tidak sanggup sholat, baik itu karena sakit atau terancam nyawanya, maka tidak pernah ada dalil yang kemudian menggugurkan kewajiban sholat dia. Artinya, Pak, dia tetap harus sholat, Pak, walaupun dengan isyarah, walaupun hanya dengan isyarat kedipan mata dia. Karena nyawanya terancam nih, kalau ada gerakan sholat nih, maka dia sholat dengan kedipan matanya. Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Azan ya, azan masuk kurang semenit. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sebenarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita sampai waktu iqamah. Hadirin muliakan Allah. Selanjutnya, setelah Imam Nawawi menyebutkan ayat tentang ketakwaan itu dilakukan sampai titik darah penghabisan, Imam Nawawi menyebutkan ayat berikutnya, ya. Surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa tadi itu ya, artinya kerjakan perintah, jangan coba larangan. Kerjakan perintah, jangan coba larangan, ya. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus dan benar. Perintahnya 2 berarti jadinya. Takwa sama lurus perkataan, jaga lisan. Seakan-akan ayat ini memberikan isyarat kuat kepada kita, seseorang itu akan sangat terbantu untuk bisa bertakwa kepada Allah kalau dia selesai dalam urusan lisannya. Maka kesolihan seseorang itu pertama kali bisa dilihat itu bukan dari hatinya, karena hati itu yang tahu dirinya sendiri dan Allah Azza wa Jalla. Bukan dari penampilannya, karena penampilannya itu kadang-kadang menipu. Dia tega berdusta dengan penampilannya, ya. Tapi melihat seseorang itu benar tidak ketakwanya kepada Allah, ternyata yang sangat bisa dilihat itu dari apa? Urusan lisannya. Karena lisan itu representasi hati. Hati itu representasi pikiran. Pikiran itu jadi tindakan, dan tindakan itu jadi tindakan satu berkumpul dengan tindakan yang lain jadi peradaban. Makanya para ulama sejarah mengatakan bahasa itu cikal bakal peradaban. Kalau bahasa suatu kaum rusak, pasti peradabannya rusak dia. Pasti itu. Ya. Maka kita ini juga harus disiplin berbahasa dia. Tulis menulis itu juga harus disiplin, ya.
tanya santri saya ini, beliau Ustadz Ilham Umar ini fresh graduate-nya pesantren saya. Sekarang jadi imam rawatib di sini alhamdulillah. Ya, saya orang yang paling tegas mengingatkan soal urusan tulisan. Tulisan tidak boleh disingkat-singkat. Yang tidak boleh disingkat di IG. Ya. Sama-sama tidak boleh sama dua, tidak boleh. Sama-sama tulis sama-sama. Ya. Setelah titik spasi. Tidak boleh langsung ada huruf. Setelah titik huruf besar. Kenapa saya disiplinkan soal bahasa? Karena ini menuntut peradaban ini. Menghasilkan peradaban. Bahasa yang buruk akan menghasilkan peradaban yang buruk. Kalau ada satu wilayah candaannya sudah candaan jorok hadirin. Candaannya candaan ngobrol di angkringan kok candaannya bawah perut terus. Itulah peradabannya. Ya. Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lihat lanjutannya. Yuslih lakum a'malakum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki lisanmu, Allah akan perbaiki amalanmu. Lisan itu kaitannya sama amalan, sama tindakan. Ya. Jadi kalau kita ingin betul-betul bertakwa, hal yang harus pertama kali harus diperbaiki apa? Urusan lisan. Harus hati-hati berkomentar, hati-hati memberikan pernyataan, hati-hati kemudian mengucapkan sesuatu, menyakiti hati saudara kita, enggak ya ini? Berbahaya atau tidak? Jaga lisan, ya. Nah, itu yang kedua. Ayat berikutnya. Kemudian ayat selanjutnya adalah ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi berkenaan tentang apa yang ditawarkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi kita sudah sebutkan dua ya. Yang satu Allah akan membersamai orang-orang bertakwa. Yang kedua Allah akan membimbing dia. Allah karuniakan ilmu laduni tadi. Ilmu yang dimiliki tanpa harus belajar. Langsung bimbingannya Allah. Ya. Langsung petunjuknya Allah. Yang ketiga Imam Nawawi sebutkan dalam ayat ini surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ya. Ayat ini sering disebut ulama dengan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan untuknya jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan limpahkan rizki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi sesiapapun kita yang memutuskan diri untuk berhijrah, untuk meninggalkan dunia lamanya, mungkin ada hal-hal yang harus dikorbankan. Berhijrah pekerjaan itu tidak mudah. Tapi yakinlah kalau kita semakin dekat dan rapat kepada Allah Subhanahu wa taala, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, keyakinan inilah yang kemudian melahirkan ketenangan. Kalau kita belum yakin mesti khawatir. Mungkin jumlahnya tidak sebanyak dulu. Tapi yang sedikit ini kadang-kadang lebih menenangkan. Semua yang pernah saya tanya meninggalkan pekerjaan lamanya yang masih berbau syubhat dan haram, ketika dia memulai pekerjaan barunya, Masya Allah, selalu komentarnya begitu. Jumlahnya tidak sebesar yang dulu, Ustaz, tapi ini lebih menenangkan. Selalu seperti itu. Dan ketenangan itu harganya unlimited, tidak bisa didapatkan dengan harga yang murah, gitu ya. Nah, ketenangan itu harga yang mahal. Itu jaza rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara apa yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya itu, ya, di ayat berikutnya Al-Anfal 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana.
Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kami akan berikan kepadamu furqan. Ya. Allah akan berikan kepadamu furqan. Furqan itu pembeda. Kemampuan untuk membedakan mana yang baik buat kita dan mana yang buruk. Di ilmu laduni tadi. Ya, langsung dibimbing sama Allah, dikasih pembeda, mana yang hak, mana yang batil. Jadi enggak gampang bingung orang kalau bertakwa itu. Karena keyakinannya kuat dan keyakinan itu dibimbing oleh cahaya Allah. Ya. Cukup? Belum cukup. Kata Allah Pak, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya. Dan kami akan tutup semua dosa-dosanya. Aib-aibnya ditutup tadi. Yukaffir ankum sayyi'atikum itu apa? Aib-aibnya ditutup sama Allah. Jadi tidak dibuka di hadapan manusia. Orang kalau bertakwa itu aibnya dijaga sama Allah hadir. Ya. Nah, maka salah orang ngaku bertakwa tapi suka ngumbar aib, ini salah hadir. Ya. Wong aibnya saja dijaga sama Allah, masa aib saudaranya malah dibuka. Ya. Maka orang yang bertakwa itu dia bersyukur karena aibnya ditutup sama Allah. Maka salah satu bentuk kesyukurannya apa? Dia sama sekali tidak suka membahas aib orang lain. Ditutup rapat-rapat itu. Walaupun dia tahu orang ini punya aib, ditutup. Dia ganti pembahasan. Ya. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah, dia berterima kasih dan bersyukur atas apa yang dilakukan Allah dalam hidupnya, menutup aibnya. Cukup? Tidak cukup. Kata Allah apa? Wa yaghfir lakum. Orang yang bertakwa, kalau kamu bertakwa, Allah ampuni dosa-dosamu. Yang dimaksud mengampuni dosa itu hadirin, azabnya dihapus. Catatannya Ustaz, nah ini para ulama khilaf. Apakah dosa yang kita lakukan di dunia, catatannya nanti tetap akan ditampilkan atau tidak, itu ulama khilaf hadirin. Sebagian mengatakan yaghfir lakum itu Allah ampuni itu catatannya dihapus, azabnya dihapus. Tapi tidak sedikit juga ulama yang mengatakan kalau kita melakukan dosa, ketika Allah katakan yaghfir lakum, Allah ampuni, kita sudah istighfar, sudah minta ampunan, kemudian Allah ampuni, tidak sedikit ulama yang mengatakan yang akan dihapus hanya azabnya. Adapun catatannya masih tetap ada dan tetap akan ditampilkan. Makanya tabi'in Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya syau'atah wa in afaut, kata beliau. Sungguh memalukannya kita nanti di hari kiamat walaupun kita telah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa kita, aib-aib kita tetap akan ditampilkan ini. Azabnya saja yang dihapus. Kalau kita tahu perkara ini dan ada para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, maka seharusnya kita malu bermaksiat ini. Karena Allah melihat, Raqib Atid mencatat, dan semuanya nanti akan ditampilkan hatta walaupun azabnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan kalimat wallahu dzul fadlil azim. Surah Al-Anfal ayat 29. Dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar. Apa bentuk karunia Allah? Allah membalas dengan balasan kebaikan setiap orang yang berbuat baik kepada Allah dengan ketakwaan. Ini dulu mungkin ya yang dapat kita sampaikan. Masih 4 menit ya. Lanjut ya. Lanjut apa sudah mulai enggak konsen? Satu hadis lagi ya, ini hadis penting. Ayat sudah selesai, sekarang masuk hadis. Ini hadis unik ya ini. Ada segolongan sahabat mendatangi Rasulullah SAW, kemudian tanya, ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia itu ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, atqahum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat itu ya disebutkan ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling terkenal, bukan orang yang paling populer, bukan orang yang paling banyak sedekahnya, bukan orang yang terlihat banyak amalannya, bukan.
orang yang paling mulia di antara kalian kata Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu tidak konkret. Jadi takwa itu tidak hanya bisa dilihat dari luaran, karena takwa itu letaknya di dalam hati. Yang paling tahu bertakwa atau tidak seseorang itu siapa? Allah, kemudian dirinya sendiri. Ya. Lah Rasulullah jawab, yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang ini bertanya lagi, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Oh, maksud kami bukan itu ya Rasulullah. Bukan itu yang kami maksud. Pertanyaan kami bukan soal yang paling bertakwa. Kemudian Rasulullah bersabda, fa Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilillah. Ya. Kalau begitu yang paling mulia itu Nabi Yusuf. Loh, kenapa Nabi Yusuf? Ya. Karena Nabi Yusuf itu anak dari seorang nabi, cucu dari seorang nabi. Nabi Yusuf itu kan atasnya siapa? Yakub. Nabi Yakub putranya siapa? Ishak. Nabi Ishak putranya siapa? Ibrahim. Coba, 3 keturunan di atasnya nabi. Ya, kalau yang kamu inginkan orang yang di dunia ini yang paling mulia siapa? Ya Nabi Yusuf, kata Nabi Muhammad begitu. Karena 3 leluhurnya nabi semua. Ya. Kemudian orang-orang ini tanya lagi ke Rasulullah, laisa an hadza nas'aluka. Bukan itu ya Rasulullah yang kami maksud. Ya. Mereka tanya yang paling mulia, dijawab bertakwa, bukan itu. Yang paling mulia siapa? Nabi Yusuf. Rasulullah mengira yang paling mulia di muka bumi Nabi Yusuf. Gitu ya. Secara tinjauan nasab, ya. Mereka bertanya lagi, bukan ini ya Rasulullah yang kita tanyakan. Ya. Kemudian Rasulullah mengkonfirmasi, ya. Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Lalu tentang siapa? Tentang para pembesar-pembesar bangsa Arab yang kalian tanyakan kepada aku, ya. Di kalangan orang Arab ini maksudmu, gitu ya. Kira-kira begitu. Karena kalau Nabi Yusuf tadi kalangan orang Arab bukan. Nabi Yusuf itu Bani Israel, ya, orang Palestina. Ya, bukan orang-orang jazirah Arab, Mekah dan sekitarnya. Oh, kalian nanyakan yang paling mulia di antara pembesar-pembesar Arab ini, di antara tokoh-tokoh Arab ini, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan yang paling mulia khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqihu. Ya. Kata Rasulullah, orang yang paling baik di masa jahiliyah adalah orang yang paling baik di masa Islam kalau dia memahami hukum-hukum Islam. Kalau dia mau belajar, kira-kira begitu. Ya. Jadi Rasulullah itu menjawab pertanyaan para sahabat ini, yang paling mulia di kalangan Arab, di kalangan tokoh-tokoh ini adalah yang dulu paling mulia di zaman jahiliyahnya. Dia dinilai Allah paling mulia di zaman Islamnya kalau dia mau belajar hukum Allah. Ya. Jadi Rasulullah itu banyak mengapresiasi tokoh-tokoh Quraisy yang dulu sangat tenar di masa jahiliyah. Seperti Umar bin Khattab itu kan sangat disegani di masa jahiliyah. Menjadi orang yang sangat disegani di masa keislaman. Ya. Kenapa? Karena memang dia memiliki satu potensi besar. Dan apabila potensi itu dibalut dengan ilmu, idza faqihu, kalau dia mau bertafaquh fiddin, maka itu akan menjadi satu kemuliaan di zaman Islam. Gitu ya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Nah, hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab takwa, ya. Yang menjadi syawahid, yang menjadi dalil adalah bagian atasnya tadi. Ketika Rasulullah ditanya pertanyaan umum, siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Jawabannya orang yang bertakwa. Kalau ditanya, kalau sesuai dengan nasabnya siapa yang mulia ya Rasulullah? Nabi Yusuf, karena 3 kakeknya, 3 ayahnya ke atas Nabi, ya. Kalau di antara orang Arab, ya yang mulia itu orang yang dulu mulia di jahiliyah, dia akan menjadi orang yang mulia di masa Islam kalau dia mau belajar. Maka yang memuliakan seseorang itu adalah belajar.
Maka tahapan berikutnya setelah hijrah itu belajar, hadirin. Tahapan setelah hijrah itu belajar, bukan menginspirasi orang, ya, bukan jadi ustadz, tapi apa? Belajar dulu, yang tekun, yang rutin, insya Allah nanti akan menjadi orang terbaik sebagaimana dia jadi orang terbaik di masa jahiliyah. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, insya Allah kita lanjut di bagian kedua pekan depan biidznillah taala. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.